sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh hadhihi baldah wa khususan ila ruhi al-alim al-allama al-muhaddits Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani wa ila ruhi al-alim al-allama al-faqih Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Lahji wa usulihim wa furu'ihim anna Allah taghashsham birrahmah wal maghfirah wa yaskunu fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina min asrari anwari wa ulumi barakatin fid din wal akhirah ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratina bil fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وبالسند المتصل إلى الإمام العالم الألامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس الغداة أقبل عليهم بوجهه فقال هل فيكم مريض أعوده فإن قالوا لا قال فهل فيكم جنازة أتبعها فإن قالوا لا قال من رأى منكم رؤيا يقصها علينا. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويأتكل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. وكان صلى الله عليه وسلم يعود مرض المساكين الذين لا يؤبه لهم ويخدمهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه من غني أو فقير أو شريف ولا يحتكر أحدا. Masih tentang tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan duduknya beliau dan bersandarnya beliau. Dan malam ini sambungan daripada hadisnya yaitu adalah akhraja Ibnu Asakir fi tarikhihi an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala kana sallallahu dan adalah Rasul sallallahu wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla bin nas apabila beliau telah selesai sembahyang telah selesai salat bersama dengan orang-orang al-ghadata yaitu sembahyang subuh aqbala alaihim biwajhihi maka menghadap alaihim ke atas mereka yaitu jamaah atau sahabat biwajhihi dengan wajah beliau. Ini salah satu kaifiah daripada hadis ini, cara seorang imam setelah selesai sembahyang itu berhadapan langsung lawan makmum.
Jadi kalau kita kan kaifiah yang satunya lagi, yaitu bahu sebelah kanan kepada ke arah makmum. Yang kita banyak di sini. Nah juga ada cara yang lain yang sunnah juga, yaitu langsung berhadapan wajah dengan wajah makmum. Ya. Dalilnya adalah hadis ini, dan ini yang dipakai sebagai orang-orang di Arab di sana. Jadi kalau kita sini memakai yang sebelah kanan, itu ada juga hadisnya, dan yang dipakai di Arab adalah kebanyakan yang hadis ini. Jadi imam itu tuntung assalamualaikum, lalu berpaling menghadapi imam. Nah, ini berhadapan langsung. Wajhan biwajhin. Dalilnya ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan habis subuh, setelah tuntung sembahyang subuh, lalu beliau menghadap ke arah makmum dan kemudian berpender berbicara Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Faqala hal fikum maridun a'uduhu. Ujar Rasul bertakun lawan sahabat, adakah ada pada kalian orang nanggaring? A'uduhu, sehingga aku meelanginya, menziarahinya, membezuknya, supaya kawa didoakan. Fa in qalu, dan apabila mereka berkata la kadada orang garing alhamdulillah sehatan aja berataan, ya. Maka apa jawaban Rasul pulang? Qala, maka Rasul pulang bersabda, amun kadada orang garing, fa hal fikum janazatun atba'uha, apakah ada di antara kalian jenazah, itu ada orang yang meninggal, atba'uha, sehingga aku bisa mengantarkannya. Nah di sini Rasulullah bertakun karena memang di zaman itu kalau kada dihabari ada orang meninggal kada tahu. Kalau ini kan zaman medsos ini setumat banget tersebar, bahkan kada meninggal gini sudah dibadakan meninggal. Ini bahayanya. Orang masih dalam keadaan belum mati lagi, hanya parak mati aja sudah dikabarkan meninggal. Sekalinya kada sambat lawas, ternyata orangnya hidup aja. Ya. Jadi biar kada betakun gin, tahuan aja sudah orang ini. Nah kalau di zaman dahulu itu kan memang Rasul betakun, karena ada kadang sahabat tuh kada tersampaikan. Ada kan kayak bebinian yang biasa membersihi masjid, menyapui masjid, imbah itu meninggal, Rasul kada dihabari. Beberapa hari Rasul pas ke masjid melihat kada lagi, mana orang bebinian yang biasa di sini nih. Lalu ujar sahabat, meninggal ya Rasulullah. Nah lalu Rasul kemudian berkata, kenapa kada mahabari kamu? Ujar sahabat, alasannya apa? Karena bebinian ini tinggalnya di luar kota Mekah jauh, dan waktu itu musim panas pulang. Jadi kada hendak merepotkan Rasulullah mendatangi. Sebab kalau Rasul diberitahu datangi sini, walaupun panas-panas harinya datangi sini. Jadi alasan sahabat seperti itu, kada mau merepotkan. Nah dari sini Rasul maka menakuni, adakah nang meninggal jenazah nang perlu sehingga aku bisa mengantarkannya. Fa in qalu, tadi seandainya mereka berkata para sahabat tadi, la kada alhamdulillah kada yang mati. Qala, maka kemudian Rasul pulang bersabda, man ra'a minkum, siapa yang ada di antara kalian, ru'yan, barang siapa, man ra'a, barang siapa, ra'a melihat di antara kalian, ru'yan akan satu mimpi. Jadi maksudnya barang siapa yang ada bermimpi di antara kalian malam tadi, ini kan subuh, yakussuha, maka hendaklah ia mengesahkannya alaina, kepada kami, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya ditakbirkan mimpi.
Dan kalau yang mentakbirkan Rasulullah jelas sudah. Nah, kita ini juga pembelajaran bagi kita yang bermimpi. Maka pertama, kalau hendak minta ditakwilkan, carilah memang orang yang soleh, yang baik. Tuh. Yang kedua, maka kalau bisa minta takbirkannya itu di waktu pagi hari. Jadi masih sungsung seperti di sini, habis subuh Rasul langsung menakuni, adakah di antara kalian yang bermimpi? Nyaman kalau berkisah dia diterjemahkan, ditakbirkan mimpinya. Karena di sini perhatian ihtimamnya Rasul dengan masalah mimpi, sebab bisa-bisa ini adalah kabar gembira atau peringatan. Mimpi itu kan sebagian juz'un minal wahyi, bagian daripada wahyu dalam hadisnya. Wal matlubu qasr ru'ya ala habibin arifin bit ta'bir, dan yang dituntut kalau kita bermimpi itu apa? Menceritakan, mengisahkan mimpi itu ke atas orang yang habib, yang tercinta, arif yang paham bit ta'bir, dalam menyampaikan, mentakbirkan mimpi. Dan ini kada sembarangan orang. Kada kawan asal-asalan aja kita. Dan mungkin pernah ulun sampaikan, jangan asal kesahkan mimpi, apalagi kekawanan yang bergaya-gaya di ulu-ulunya, karena kalau pina terjadi ujuran ya. Qala Al-Hakim, sini sedikit ulun jelaskan berkaitan dengan mimpi. Qala Al-Hakim At-Tirmidzi, kana sya'nur ru'ya 'indahu 'azimun. Kana sya'nur ru'ya 'indahu 'aziman, dan adalah perihal mimpi itu di sisi Rasul perkara yang sangat luar biasa. Kita kan wah ini mimpi sudah, tapi perhatian lagi mimpi. Bangun guring tu mimpi, tapi itu bangunnya kenapa tadi mimpinya aku diingatan lagi sudah. Tapi di zaman itu di sisi Rasulullah itu perkara yang penting. Falidzalika, oleh karena itu, kana yas'alu anha, beliau menakuni tentang mimpi kulla yaumin, setiap hari subuh. Tuntang sembahyang lalu menghadapi kepada sahabat, adakah nang bermimpi? Adakah nang ini? Takuni. Kalau ada bermimpi maka disuruh mengisahkan. Pagi itu juga. Sebab kalau bisukan masih segar lagi, masih ingat aja mimpi tadi. Tapi kalau sudah tak siang, tak tengah hari atau tak sore, ini bisa ada ingatan lagi. Kenapa mimpi malam tadi? Hendak mengisahkan, kata kau lagi sudah. Jadi bagusnya kata ulama kalau kita bermimpi sungsung. Wadalika, dan yang demikian itu min ikhbaril malakuti minal ghaib, daripada berita-berita alam malakut, daripada perkara nang gaib. Kadang-kadang mimpi itu kan bisa sebagai peringatan, bisa juga. Walahum fi dzalika naf'un, dan bagi mereka pada yang demikian itu manfaat fi amri dinihim, di dalam perkara mereka, agama mereka. Bahkan azan yang kita kumandangkan hari ini setiap hari itu kan hasil daripada mimpinya seorang sahabat yang dilajari ketika kayak apa cara mengiau orang supaya berkumpulan. Ada nang mau usulakan bunyikan lonceng. Ujian yang lain jangan, itu pun buah Nasrani. Karena gereja kan teng bekiau. Kada mau, kita jangan menuruti. Ada yang mau sulakan menyalakan obor supaya orang tahuan ini hendak sembayangan. Ujian yang lain pulang jangan, tegugur meja. Tegugur terkait situ. Jangan menyalakan obor, sebab itu apa? Serupa dengan orang Yahudi. Jadi kadang akhirnya sahabat bingung apa ini, dan Rasul pun belum memberikan keputusan mana. Subhanallah, di malam harinya ada sahabat yang bermimpi. Nah, cuman ulun keingatan tadi di dalam pelajaran kitab hadis Bulughul Maram dan kitab-kitab fikih lain disebutkan sebab-sebabnya azan itu ya. Ada sahabat siapa itu? Nah, kemudian sahabat itu bermimpi dilajari, ya cerita dalam mimpi itu ada terdapat orang tua dan sahabat ini membawa lonceng tadi, hendak membawa dasan supaya mengiaui orang sembayangan.
Lalu ujar orang tua tadi, maukah ikam aku lajari kalimat yang gantinya dari lonceng itu dan lebih bagus. Akhirnya dalam mimpi itu dilajarilah lafaznya azan lawan iqamah. Tabangun sidinnya isuknya bisukan langsung berkisah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sahabat yang lain pun ada juga bermimpi seperti itu. Cuman terdahulu sahabat ini berkisah sudah. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar juga bermimpi sama. Dapat mimpi pelajaran azan itu. Lalu dipadahkan oleh Rasul, sampaikan ke ini azan Allah terusnya. Ujar Rasulullah, ikam lajari Bilal. Ikam ajarkan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu an, li'annahu anda sautan, karena Sayyidina Bilal itu suaranya lantang, ya. Suaranya jelas dan nyaman didengar. Lajari biar Sayyidina Bilal yang mengumandangkan. Lalu dilajarkan kepada Sayyidina Bilal dan teruslah Sayyidina Bilal jadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua muazzin di zaman Rasul, yaitu Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah Ummi Maktum. Itu seorang sahabat nang buta. Beliau ini muazzin pertama, yaitu membanguni terbalik. Sayyidina Bilal itu azan pertama menggaraki orang untuk bangun malam. Kemudian azan keduanya itu ketika masuk waktu, itu adalah sahabat Abdullah ibni Ummi Maktum. Seorang sahabat nang buta tapi punya mata batin yang tajam. Itu salah satu mimpi dengan cara didapatkan, itu azan didapatkan dengan cara mimpi. Makanya Rasul setiap hari menakuni, disebutkan di sini. Ya. Busyra kanat, baik itu kabar gembira mimpinya, au nazaratan au mu'atabatan. Bisa juga sebagai teguran terhadap orang yang bermimpi, peringatan. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu alal ardi wa yaqulu alal ardi. Dan lagi di antara sifat tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Yajlisu alal ardi, duduk di atas tanah kada berlapik-lapikan. Ya. Ini orang besar biasanya kan ada di sepakan tikar, ambal, karpet, apalagi wah ini ambalnya itu kandal bener, orang-orang hebat tuh. Raja jangankan duduk, berjalan aja lewat ambal. Mulai turun pesawat diurayakan ambal, sampai ke ruang tunggu ambal. Embeh itu pulang dihamburi lawan bunga-bunga melati. Sampai kena pulang menuju mobil, ambal pulang diurayakan karpet merah. Turun dari mobil pulang menuju hotel, ambal pulang, jadi kada ada berjejak di tanah. Nyaman benar ya. Biar kada bersandal, biar kada bersepatu, kada merasa apa-apa. Nyaman, ambal terus yang dijajak. Amun kita kan alhamdulillah kada bersandal kadang-kadang, tapi itu sehat. Asal jangan terjajak paku lenduri aja ben sehat. Amun bejajak nang dipanas kayak batu di CBS tuh kan tiap hari olahraga bejajak di batu, laus kelawasan batunya pecah. Batis nang menjajang kayak kayu. Dan ini sehat memang, olahraga berjalan dengan kada pakai sandal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di atas tanah kada berlapik-lapik. Ini kan di antara tawadhu. Orang besar biasanya gengsi duduk kada berlapik. Ya. Beda kalau memang sudah uzur, sakit kan harus berlapik, harus bersandar, itu lain. Tapi kalau misalnya sehat saja, maka bagusnya itu ya sama aja lah. Kalau nang lain duduknya kada berlapik, sorong kada berlapik juga. Nang lain duduknya baambal, sorong ya baambal kayak biasa juga. Ya. Nah ini ulun diulahkan, jadi minta maaf ya diulahkan lah, ya. Disandariakan. Jadi panang muslim ini masya Allah orangnya kreatif.
Mengolahkan kada di sini aja sidin banyak mengolahkan, alhamdulillah. Amal jariah beliau insyaallah ini. Dan itu tadi nyaman diduduki. Ya. Bersandar. Kemudian di sini dilapiki bantal pulang. Mbah hari kada boleh duduk di bantal bebisul. Wah, ini ada bantal khusus nanggasan diduduki pulang. Ya. Kada ada lagi istilah bebisul. Kada takutan bebisul Mbah hari kena nak duduk di bantal. Bebisul kena burit nyawa. Soalnya bantal gasan kepala kuitan kada nyaman bakal seburit anak. Jadi orang Mbah hari itu menagur ada sisi nilai positifnya memang ya. Wa yaqulu 'alal ardi, dan kemudian juga makan di atas tanah, yaitu maksudnya apa? Kada pakai belapik-lapikan. Amun bepiring tetap, cuman kada belapik. Wah, ini kan ada istilahnya suprah. Apa orang tikar gasan sebelum kita makan ada diurai dulu supaya kada merigati. Itu kada apa-apa, boleh-boleh aja. Cuman Rasulullah memberikan contoh tawaduknya beliau itu apa? Kada belapik-lapikan. Alal ardi, langsung min ghairi ma'idatin isyaratan ila tasabit ila talabit tasahul fi amri zahir, supaya kada merepotakan ya. Baelang ke rumah orang, apa nang diandak orang di lantai kah? Ya sudah makan aja kada usah. Mana plastik ini kada belapik-lapikan lalu. Purici bener. Allah. Sudah nangaran di rumah orang kan kita turut aja belapik, alhamdulillah. Kada belapik ya kada apa-apa. Situlah sifat tawadhu. Kada menuntut macam-macam. Dan dengan ini ta'assabihi akabirus sahabihi, mengikuti dengan cara Rasul ini makan kada belapik, duduk di lantai. Itu kebanyakan dari sahabat-sahabat beliau. Bahkan dalam sembahyang pun fakanu yusalluna 'alal ardi fil masajid, adalah mereka itu sembahyang di atas tanah di dalam masjid, kada ambal-ambalan, kada belapik-lapikan, kada bersejadah-sejadah. Jadi langsung di atas tanah. Men kita wah ini kan alhamdulillah ambal nyaman, belapik, itu pulang diulahkan pangarannya pasujutan. Nyaman, insyaallah kada betah lagi dahi sampai terhirang-hirang kada betah lagi. Ya. Amun sampai hirang juga dahi, berarti dasar digesek-gesek akan itu. Lingsak. Kada ini ma'amalakan di Al-Quran ya. Kan di Al-Quran memang simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak di wajah mereka itu bekas daripada sujud. Kayak apa nampak sujudnya? Itu tadi harus ada tanda hirang. Ini kada. Maksud dari situ adalah apa? Tanda-tanda cahaya orang yang sujud di wajah itu beda orang lain kan pernah sujud. Semakin banyak maka semakin nurnya itu semakin jelas. Orang yang rajin sujud kepada Allah itu nyaman hanya dilihat, dibandingkan orang yang kada pernah sujud. Walaupun orangnya bungas tapi kada pernah sujud kepada Allah, itu kada ada nurnya. Ini tawaduknya Rasul. Wa ya'taqilu syata, dan kemudian juga apa? Mengikuti. Jadi etikal itu apa? Mengikuti batis kambing untuk diparah susunya. Jadi kalau bahasa nyamannya itu apa? Dan memarah kambing gitu aja. Memarah susu kambing serongan, kada sampai orang lain yang memarahkan. Karena kan orang Arab itu bingung kambing, bingung onta, jadi susunya kena dimanfaatkan. Nah, memarah susu ini Rasulullah serongan. Di i'taqilu itu apa? Maikat batis kambing yang di muka lalu diparah susunya. Itu maknanya. Kita di sini kan alhamdulillah kada perlu lagi memarah-marah, susu sudah ada dalam kaleng, dalam kotak, sudah kada perlu diparah-parah lagi susu. Nah. Wa yujibu da'watal mamluki ala khubzis syair, dan juga apa? Mengabulkan undangan-undangan mamluk itu para budak.
ala khubzis syair, ke atas memakan roti gandum nang murah. Jadi kalau orang nang susah, apalagi budak bekiau, kira-kira napa nang disurunginya amun kita datangi? Wah ini kada ada budak, misalnya orang nang menengah ke bawah bekiau, paling nang disurungin apa? Kadang nang kayak orang sugih kan macam-macam undang, ayam, daging, buah-buahannya masya Allah, luar biasa. Tapi kalau datang pada orang nang biasa, sederhana, seadanya. Tapi Rasulullah budak yang bekiau tetap didatangi. Di sini juga kita sebagai umatnya Rasulullah maka harus mengikuti kayak apa? Jangan pilih-pilih ketika diundang. Ketika nama undang orang sugih semangat, ketika nama undang orangnya biasa-biasa aja, koler-koleran. Bah paling kena makanannya lapat. Itu kan amun bemegeli, lapat bener aja, sepanggal pulang kada sebuntang, koler dah suruhan. Tapi pas orang sugih, oh diambilnya bermotor pulang bagus, motor Alphard 3 buah bersusun. Bubuhan maulid murung diundang pakai Alphard, berabut duduk di muka. Sekali sampai di rumah pulang, masya Allah diberi makani nasinya nasi mandi, dagingnya kambing bebakar open pakai madu pulang. Akhirnya makan nyaman, imbah tuntung bulik membisiki lontong rumah, ada plastik kah dia pulang. Gasan apa? Gasan bungkus sandal ulun. Buah-buahannya pulang, masya Allah kalau orang sugih. Tapi kalau orang miskin, maka kita jangan bedakan. Ketika memang sudah diundang, maka kalau ada undangan lain nang pina kelihatannya ini cagar lebih banyak hasilnya, jangan, biarkan saja sudah. Ya. Datanglah karena memang idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasul. Jangan pilih-pilih ya. Ini terutama nang ngerancak di kiau atau diundang ya. Pemaulidan, pengajian, penyairan, penerbangan, siapa nang terdahulu bekiau itulah sudah. Jangan kena pas ada orang lain nang bekiau, ini sudah sudah sepakat, lalu ada orang lain bekiau nang ternyata ini pinanya lebih berminyak, bang nang ini duitnya nih, duitnya pina kandal, amplopnya kandal maksudnya. Ya, jangan, sudah. Insya Allah kalau rezeki kada kemana-mana. Ya. Dan kalau sudah kayak itu sifatnya itu kada ikhlas lagi sudah. Menjadikan agama sebagai pencaharian urusan dunia, maka kada boleh, kada harapan berkah. Ya. Jadi kalau sudah ada undangan yang terdahulu, itulah yang diterima sudah. Kalau ada yang hanyar pulang minta tapi imbel orang itu jangan dibatalkan yang terdahulu, jalan aja sudah yang ada. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaduknya beliau, ya'udu maradal masakin, meelangi mengunjungi marda orang garing, al masakin dari golongan miskin, orang susah. Alladzi la yu'bah lahum, yang mana kada diherani terhadap orang miskin tu garing kada tapi ada yang perhatikan, justru malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meelangi orang garing ini kan pahalanya luar biasa. Wa yakhdumuhum binafsihi, dan kemudian berkhidmat kepada mereka binafsihi, dengan sendiri, kada orang lain. Jadi kalau ada orang garing, Rasulullah sendiri turun tangan dan membantu. Ya. Inilah akhlak Rasulullah. Kita masih mungkin ya kadang-kadang kawa taelangi, kadang-kadang kada kawa taelangi, kadang-kadang meelangi orang garing malah sorong dilayani, kada hendak melayani. Datang meelangi orang garing malah umpat makan lawan orang garing, karena orang garing makanannya banyak, dapat kiriman makanan, inya garing tapi kau makan sorongan menggani makan.
Jauh para nang membawakan misalnya gasan orang garing nih, ada aku bawakan buah-buahan napa durian nyaman ikam. Bawakan durian orang garing insyaallah Allah jangannya kawak hamputakan durian wadi. Ini anak muda aku cepat mati kan apa salah bawa orang garing biasanya dibawakan apa buah-buahan nang nyaman nang menyehatkan pisang ya. Jangan juga pisang setundunan dibawakan pisangnya mantap pulang. Orang garing kata makan akhirnya nang sehat nang nyaman makan. Makanya kadang-kadang orang menjaga garing ini kadang-kadang bisa tambah sehat bisa juga tambah garing nang menjaganya. Tak karena nang dijaga ngalih lawan karena tapi ada makanan nang menjaga tuh umpat garing. Tapi kalau terbelujur menjagakan orang nang nyaman banyak nang meelangi setiap nang meelangi banyak banang bawakan makanan nang menjaga nang nyaman jadinya. Makanya kalau ada orang nang apa misalnya orang sugi, orang tuan guru atau pejabat itu berabut nah menjagakan. Kenapa? Atau umpat nyaman. Ya, menjaganya. Ya. Apalagi rumah sakitnya pulang nang nomor 1. Ada ruangan khusus gasan orang garing, ada ruangan khusus gasan merawat. Ah nyaman bana guring nyanya pada orang guring kan. Mengeroh sampai nang garing ya Allah sakit hati kalau mendengarnya mengeroh guring. Nang garing kada kau guring. Nang sehat masya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan lagi akhlaknya Rasul, tawadhu'nya Rasul yujibu man da'ahu mengabulkan orang yang memanggil mengundang beliau. Min ghaniyin, nah ini tadi sugih nang bekiau au fakirin atau orang nang susah siapa nang terdahulu bekiau itu nang dikabulkan. Kadang nang tadi pilih-pilih embahnya nang sugih nang miskin tadi kada jadi minta maaf badanalah aku ada terjanjilan orang lain padahal kada ada terjanji hanya raja orang tu datang cuman karena hanya datang ini pina beruang lalu nang tadi digagalkan. Ini pernah terjadi adalah orang ya gitu. Jadi ada ini orang seorang habaib mentes. Jadi ada satu ya dai gitulah. Jadi bekiau sidin dengan datang pakaian compang-camping, isinya kayak orang miskin. Datang bekiau ulun kena hendak untan. Pertama mengabulkan kan, kenapa ada jadwal lagi kosong. Akhirnya sudah sepakat boleh. Berapa hari kemudian berganti sidin berpakaian yang lain pulang model berubah. Datang bermobil Alphard yang kaya sugih orangnya. Datang minta pulang kepada Ustaz tadi. Ustaz tadi kan pinandu rupanya. Minta di hari yang sama di waktu yang sama. Melihat yang datang ini bermobil Alphard langsung yang tadi pertama digagalkan. Napa ada langsung disariki dimamai oleh beliau. Walhasil gitulah ceritanya sudah. Karena apa kelihatan mana nyata mana menjual agama jadinya. Padahal ya ini terutama orang-orang yang sering rancak diundang ini harus hati-hati ya. Siapapun yang terdahulu itulah yang kita kabulkan. Mau sugih mau miskin, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kada ke mana-mana. Nah, ini rezeki yang nyata datang sudah kopi lawan teh. Ya. Kopi susu pulang lain. Insyaallah. Alhamdulillah. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجمع عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا بلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Au syarifin atau mengiau itu orang yang mulia, sugih, fakir, au syarifin atau orang yang mulia.
semuanya dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahtakiru ahadan, dan kada meremehkan, merendahkan, menghina ahadan akan seseorang. Kada ada apa jurang tuh mahapak tuh kada ada mencela, merendahkan kepada orang lain, kada ada. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berusaha bagaimana mengikuti mengumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang masih tegawi juga, tercela juga, apalagi kita ini ketujuh mahapak. Kita akui rancak ketujuh sedikit-sedikit mahapak. Kalau sudah bah itu hapak kan ngarannya sudah bah dah banyun apa ini. Mahapak tuh ngarannya sudah. Itu ciri khas kita, bahdah. Kalau sudah bahdah nih tuh, kada berarti mahapak sudah, bahdah, mendingin kawa aja. Nah itu berarti ada sombong sudah, bahdah, mendingin kawang gitu. Ya itulah kita, masih ada aja tegawi-gawi gitu. Cuman insya Allah dengan kita tahu kayak apa akhlak Rasulullah, kayak apa tawaduknya Rasulullah, ya kita setidaknya ada keinginan mencontoh. Walaupun masih tegawi tidak ada sedikit-sedikit, tapi ingat, oh ya Rasulullah kada pernah mencela, maka kita pun stop akhirnya. Ingat ya Rasulullah panutan kita kada pernah mencela. Jadi kita minum banyak teh misalnya pahit, teh nih. Ingat Rasulullah kada mencela. Terus akan aja tehnya walaupun muha berot-berot minum misalnya kada apa-apa juga. Apalagi amun sudah teh susun apalagi sampai dihapak juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibu ilal walimati, mengabulkan juga undangan kepada walimah. Walimah ini itu adalah acara perkawinan misalnya. Ta'amul ars itu makanan orang berpengantinan. Jadi sebagian ulama mengatakan ada hukumnya wajib. Ketika diundang acara walimatul arus itu hukumnya wajib. Ada lagi sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ketika aman daripada fitnah maka kita wajib menghadiri. Tapi kalau sudah ada fitnah dan kita kada kau menagur, kada kau mengingatkan, maka hukumnya kada wajib lagi sudah. Dan wahini dalam pengantinan ya hampir kita kada menafikan ada aja fitnahnya. Apalagi nang sudah bakio bidu wanita, musiknya, penyanyinya, ini sudah kategori fitnah yang mana dilarang oleh agama. Dan kita kada kau menagur. Kawalah orang pengantinan ditegur, tuan rumah atau sahibul hajatnya kada terima. Kita cuman undangan biasa, hendak menangati, haram ini kada boleh, kan ambihan. Tuan sahibul bait, sahibul hajat kada terima. Bahkan ini maaf, ada yang sampai baarisan, belum pernah mendengar baarisan musik. Jadi karena kalau pengantin kan perlu bayar lagi, sudah di arisan itu sudah dapat langsung otomatis artis biduan dan para para penyanyi dan para pemain lengkap sudah. Kada perlu bayar lagi, sepaket sudah. Ini ada yang pernah mendengar kisahnya. Sampai seitunya dibela-belai baarisan. Jangannya baarisan baras, gula, minyak lamak, ini kan masih kada apa-apa. Dan itu membantu yang meringankan ya, amal pengantinan kada perlu mukar baras, kada perlu mukar minyak, kada perlu. Ini kan keperluan pasti sudah bermasak. Tapi kalau urusan penyanyi, insya Allah kalau kada ada artis biduan putar kaset aja gini, sudah cukup aja sudah. Misalnya kau aja juga, kada juga tak ampi pengantinan, semarak aja juga. Bahari pang cuman kaset aja kalau diputar. Tapi ini sudah perkembangan zaman. Maka kita dalam masalah undangan menghadiri walimatul arus, ini sebagian ulama mengatakan tadi sudah kada wajib hukumnya. Jikalau ada fitnah di situ, jikalau ada maksiat dan kita kada mau menegur, maka kita kada wajib. Hendak datang silahkan, tapi ya sambil berpajamnya, jangan melihat melelek biduan ditanya. Ya.
Allah. Hatta selimput-limputnya tuh apa pakaian biduan itu kan rapi juga, berjilbab, bajunya Islami. Tetap aja itu kalau menurut ulama tetap adalah kategori pelanggaran juga masih. Namun setidaknya ringan lah. Apalagi nang ya maaf biduan itanya ada nang duduk beristilah di muka menghadapi dosa. Jadi kita tegawi, tak umpat-umpat juga jadinya dosa. Allah Akbar. Jadi walimah. Wa yashhadul janaiz, dan juga mengabulkan kalau ada orang yang meninggal beliau tahu akan beliau datang hadir, yaitu untuk melaksanakan sembahyang dan umpat menguburkan. Yahduruha lis-salat 'alaiha wa dafniha. Hadir terhadap jenazah tadi, umpat menyembahyangkan dan umpat sampai menguburkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi di antara tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti du'afa al-muslimin, mendatangi orang-orang dhaif yang lemah daripada golongan muslim, daripada orang-orang muslim yang istilahnya kedudukannya itu dianggap lemah. Wa yazuruhum, dan mengelangi mereka. Talattufan bihim wa inasan lahum, apa menghibur, menyenangkan hati mereka. Orang susah dinaiki, dielangi, orang besar senangnya luar biasa. Apalagi kada di kios, tahu-tahu pas misalnya lewat beelang sehingga senangnya luar biasa. Dulu waktu guru ulun datang, Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun datang, kalau ya kesal kedua kali itu. Pertama waktu masih belum ulun sekolah, yang kedua pas ulun bulik beliau datang. Dan salah satu dari murid waktu itu di Amuntai, daerah pengaruhnya tuh yang banyak itiknya tuh. Lain sebelum Alabia, masuk Amuntai dan Alabia. Paliwar apa tadi? Paliwar. Ada salah seorang mahasiswa yang orang situ. Jadi pas kita kunjungan ke pondok pesantren Raha, lalu bulik dari pondok pesantren itu melewati rumah, ditakuni sidin kan waktu dalam mobil itu takutnya ikam nanya ikam rumah di mana, ujian yang santri tadi ini orang amun teh ulun di sini bahasa kita di sini rumah mana rumah sidin, rumah ikam di sini, aku hendak ke rumah ikam. Pas dibawa ke rumahnya, Allah senang banget orang tuh. Ini kan kadada kunjungan yang kadada terjadwal misalnya. Tahu-tahu beliau hendak mendatangi, masuk ke rumah situ dan kemudian duduk. Disuruhnya cuma intalu bejarok. Karena memang kadada persiapan apa-apa. Dan orang ini memang bingung itik, abahnya bingung itik, dan ada usaha tadi yang mungkin berjual itu. Itu benar aja lawan banyu putih, lawan banyu teh mungkin waktu itulah. Tapi beliau inilah yang aku hendak di sini, mendatangi murid-murid aku walaupun kadosa nang sugi-sugi. Dan melihat senangnya si murid, senangnya orang tuanya, beliau pun jadi gembira. Tawaduknya beliau datang ke rumah. Dan ulun ingat, ulun mau umpati soalnya mengawal beliau itu betitian mas ke rumahnya itu melewati titian yang mana kalau tersalah diajak tercabur. Ini orang Arab dibawa ke titian. Tapi subhanallah beliau senang, dan si murid itu pun tadi kadang menyangka kan misalnya perguruan yang levelnya orang seperti itu mau ke rumahnya. Dan kita pun ya mengawani apa mana beliau mau, subhanallah. Itu yang ulun ingat di antara tawadhu. Salah satu ini kan daripada zuriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh daripada kakek beliau yaitu tawadhu. Nah, wah ini rata-rata tuan guru ulama dibawa ke rumah orang-orang sugih, ke rumah orang miskin. Yang membawa supan tuan gurunya koler.
Padahal ini justru kayak apa orang-orang yang besar seperti ini mau merendahkan, menyenangkan hati orang-orang yang memang golongan isinya menengah ke bawah itu kan. Kadang-kadang mereka ini hendak aja mengundang, hendak aja mengiau, tapi melihat karena nang rata-rata para ulama ini orang-orang sugih. Lihat aja apalagi ulama yang sudah ganal, nang diga ulama itu siapa? Duduk. Orang-orang sugih berataan, orang miskin mana kawa? Apalagi anak mengiau berpikir orang miskin begitu. Tuan guru orang alim mana main kayak apa? Duitnya nang kayak apa? Makanannya apa? Amplopnya apa? Tapi kalau orang gurunya langsung mendatangi tebak kajutan kada pakai persiapan. Jangannya kau berluncat ke langit langsung. Saking senangnya. Nah ini salah satu sifat Rasul tadi apa? Ya'ti du'afa al-muslimin wa yazuru. Mendatangi orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif muslim, nang mereka itu kada menyangka-nyangka kan didatangi. Wa yazuruhum dan maelangi mereka, ya, mengunjungi mereka. Wa ya'udu maradahum dan kemudian juga maelangi orang garingnya mereka. Siapa orang-orang garing yang dari kalangan miskin tadi itu? Ya. Sudah miskin, kada berduit, garing pulang. Hendak bawa obat kada kawa, timbul dari rumah aja terbantai. Tahu-tahu ada nama elang, ya Allah mungkin bisa langsung sehat orang seperti itu. Karena apa? Gembiranya hati didatangi orang-orang besar. Itu harapan kita orang-orang yang besar, orang-orang alim mau mengunjungi orang-orang miskin kita. Mau merendahkan diri. Tapi pada kenyataannya hari ini ya itulah yang terjadi sudah. Kita kada tahu apa mungkin alasannya, tapi yang jelas kenyataan seperti itu. Dan memang siapa nang parak lon, siapa nang dekat lon orang-orang alim, orang-orang top itu rata-rata tadi nang kawa orang-orang sugih. Ya, di mana aja, ya, tuan guru nang besar nang mana aja, pian perhatikan rata-rata nang beparak siapa? Nang parak pengusaha pejabat. Amun buhan kuli bangunan kada harapan kau apa parak. Bubuhan nang berjualan biasa-biasa aja. Paraknya mereka ketika sebelum terkenal, kalau sudah terkenal kan ngalih sudah maraki kada boleh. Dan ini memang kelebihan orang sugih pulang. Ya, orang sugih kaum maraki orang alim nyaman benar. Bahkan kaum atur orang alim diaturnya malah. Duit nang berkuasa sudah. Ya. Ala kulli hal, ini kalau kita kembali kepada bagaimana akhlak Rasulullah, maka Rasulullah luar biasa sudah. Ya. Wa yashhadu janaizahum dan kemudian ikut menyaksikan orang meninggal mereka. Itu apa? Yashhad di sini maksudnya Pak hadir untuk melaksanakan salat tadi dan umpat menguburkan. Itu namanya syahad. Menyaksikan yashhad janazatihim wa yashhadu janaizahum, yaitu hadir untuk ikut melaksanakan salat dan umpat menguburkan. Sallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan kita kawa mengikuti dari sisi tawadhu, walaupun mungkin kita masih aja lagi tetap ada sifat tinggi, sifat rasa lebih, namun kita berusaha ingin mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku beliau, dalam perkataan beliau, dalam segala hal kita ingin mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada panutan yang lebih baik, yang lebih pantas untuk kita ikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita mengikuti guru atau siapapun yang bagus akhlaknya, karena mereka juga mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyam. Jadi sahibul burdah, semua yang baik akhlaknya itu adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil daripada lautannya Rasulullah. Orang yang mengambil secibuk maka akan banyak dapat, yang mengambil secuil maka akan dapatnya sedikit. Sesuai dengan masing-masing kayak apa mengambil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan seterusnya. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bissawab. Dan ini ada pertanyaan juga, setelah pertanyaan ada kita bertahlil ya. Adapun pertanyaannya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak bertakun bagaimana tata cara sembahyang jamak takdim dan jamak qasar dan jamak takhir. Jamak takdim, jamak qasar dan jamak takhir di pondok pesantren Darussalam Takhassus. Jadi kan ulun setiap malam Ahad antara maghrib lawan isya itu ada live siarannya. Jadi pian bisa buka dan lihat. Ini kan anakan santri, kan anakan halus-halus, dan ada juga yang kenal, ada juga yang halus. Dan setiap habis pelajaran itu ada pertanyaan. Banyak pertanyaannya luar biasa, banyak banget sampai ulun bingung jawabnya. Takunannya pulang antik-antik. Dipadahkan kenanakan ketika pertanyaan itu kadang-kadang dewasa. Dipadahkan Tuhan, tapi kadang-kadang kenanak pertanyaan itu biasanya kayak level kenanakan aja pertanyaannya. Tapi intinya banyak kertas itu, ya Allah. Dan alhamdulillah setiap sebelum bertanya itu semoga doa dulu disikat doa, semoga pian tambah rezeki, semoga pian tambah bini ada itu semoga pian tambah sehat dan seterusnya. Bagus. Jadi alhamdulillah doa dibacakan, kemudian diaminkan orang 700 ikung. Insya Allah satu kada tahu di antara itu kan ada nang kenanakan nang lillahi ta'ala, amin dinya insya Allah kabul. Seberataan doa tadi, subhanallah. Nah, ini satu pertanyaan ada. Dan ini juga sebenarnya ya fikih yang mana kalau dipelajari kalau hendak melakukan safar. Sebab kalau kada safar pian belajar, kena kada ingatan. Hari ini belajar safarnya kena tahun dudi. Kada ingatan lagi sudah musafirnya caranya kayak ini. Kalau orang nang biasa madam ke jorang tuh biasa tulak ke benua orang lain karena sebulan-bulan tulak, maka ini perlu belajar. Tapi ala kulli hal ini karena ditanyakan ulun jawab semampu ulun. Jamak takdim, jamak qasar dan jamak takhir. Pertama ini jamak mengumpulkan, yaitu sembahyang yang boleh dikumpulkan zuhur lawan asar, maghrib lawan isya. Kalau subuh kada kau dikumpulkan lawan zuhur, itu ngarannya melandau. Zuhur lawan asar boleh dikumpulkan, boleh dimajuakan di waktu zuhur, ngarannya jamak takdim. Jadi asar umpat di zuhur, itu ngarannya jamak takdim, jamak nang didahulukan. Kemudian boleh juga zuhur di waktu asar, menggawi zuhur di waktu asar, itu ngarannya jamak takhir. Ini secara global aja lah, secara garis besarnya. Kadang terperinci syarat-syaratnya, karena ada persyaratan tertentu kena. Ya. Cuman intinya kayak itu semeng jamak. Nah kemudian ada pula ngarannya jamak qasar. Tadi jamak takdim, jamak takhir. Takdim mendahulukan asar di waktu zuhur, isya di waktu maghrib. Takhir menunda zuhur ke waktu asar dan maghrib di waktu isya. Lalu kemudian ada pulang jamak qasar. Qasar itu mengurangi sembahyang nang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi zuhur tadi 4 rakaat, lalu kemudian jamak qasar, maka zuhurnya jadi 2 rakaat, asarnya jadi 2 rakaat. Maghrib lawan isya, maghrib asalnya 3 rakaat, maka kada dikurangi, tetap aja 3 rakaat, jangan dikurang-kurangi. Aman dikurangi habis lalu. Tak tinggal serakaat sembahyang, nah lagi serakaat witir aja. Nang sembahyang serakaat itu. Maghrib tetap kada ada dikurang-kurangi, yang dikurangi isyanya aja. Jadi yang 4 itu jadi 2, yang 3 tetap. Kemudian kebolehan mengqasar itu ada batas. Jadi kalau saat ini ulama kita menyebutkan jarak yang kita boleh mengqasar itu kalau ukuran wahini kurang lebih 85 km.
Jadi mulai kita Martapura kemana yang kira-kira 85 km, maka sampai di sana boleh mengqashar. Sudah. Jadi asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Misalnya Kandangan sampai ke 80 km, 85. Hah? Orang Kandangan apa? Kurang tahu. Sampai, anggaplah misalnya sampai, ya. Terlepas kita kan kadang menjalani mempraktikkan hanya sebatas contoh. Jikalau memang sampai 85 kilo, maka kalau sampai di Kandangan boleh mengqashar dan menjamak. Jadi sampai di Kandangan sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat. Tapi kalau ke Palehari, Bang, sampailah. Hah? Kada sampai. Kada sampai berarti kada kawa. Kecuali memutar dari Martapura ke Banjar, itu hanya boleh ke Palehari. Itu kan makal ngarannya. Kalau secara fikih mungkin boleh, karena yang penting 85. Mau inti berputar lewat mana pokoknya lah sampai 85 kilo berarti dapat sudah. Tapi kata ulama itu hilah makali ngarannya. Ya. Nah, itu untuk qashar. Kalau untuk jama' kata ulama ini, maka sekalipun kada mencapai 85 km itu boleh jama'. Yang penting sudah dinamakan safar bepergian. Ya. Ini sebagian ulama, sebagian mengatakan kada boleh, harus sama seperti qashar. Jaraknya harus 85. Kalau kada mencapai 85 kada boleh jama'. Karena jama' ini sedikit lebih ringan, lebih gampang. Bahkan kita di kampung pun boleh menjama', tapi ketika garing. Jadi kalau garing misalnya kada kawa sembahyang kena asar kedinginan, maka langsung zuhur lawan asar digabung itu boleh masih. Tapi jama' benar aja kada pakai qashar. Niatnya ini ulun amun jelasakan sini pian kada kojo langsung menghafal, pian tinggal buka di buku cari, insyaallah ada aja di kitab-kitab Yasin itu sudah ada juga yang bertuliskan cara niat sembahyang jama', baik itu qashar, jama' takdim atau jama' ta'khir ada ya. Sebab kada kawa sekali menyampaikan pian langsung hafal kada. Intinya penjelasannya sembahyang jama' takdim memajukan asar ke zuhur, memajukan isya ke maghrib. Jama' ta'khir mengundurakan zuhur ke asar, mengundurakan maghrib ke isya. Qashar sembahyang yang 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Nah, kena niatnya ada secara khusus. Kalau memang ada yang hendak melakukan safar, bisa bertakun, bisa dengan cara lain, insya Allah niatnya ada. Ya. Sebab kalau dia sampaikan di sini juga, ya sebatas gitu aja, kena itu kan ingat dia pulang kan pulang. Ya intinya seperti itu semua. Dan ini jikalau orang musafir maka bagus mengambil, karena ini hadiah. Apa di dalam hadis itu, kalau ada hadis atau perkataan ulama, shadaqatun tasaddaqa biha rabbukum fataqabbaluha au kama qala. Rukhsah ini adalah suatu sedekah, pemberian dari Allah, yang mana kalau kita kada mau menerima berarti kita ada sifat tinggi hati. Allah nak memberi, diberi keringanan tapi kada mau, hendak orang barat juga kalau kada pikir merenya itu. Sudah dinyamani, kada jauh tetap aja 4. Padahal musafir diberi keringanan, apa jurang diskon. Tapi hendak juga nang larang. Ya, itu sudah wallah alam sudah tahu. Ini bahkan sebagian ulama ada nang ketika kita musafir wajib kita mengqashar. Asal sudah syaratnya sudah terpenuhi tadi itu. Ya. Namun sebagian lagi tadi bagus kita ambil. Ya. Ini kan artinya kita senang Allah memberi kita, kita senang. Kayak apa kalau kita memberi orang tahu-tahu nang diberi, mending nudokon ya mahapak tadi. Bah, begitu kalau diberi lagi sudah mahapak itu. Ini pemberian Allah maka kita terima. Ya. Jadi kalau orang musafir bagusnya ambil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam kitab fikih. Itulah pertanyaan yang tadi disampaikan dan jawabannya dari ulun. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun salah atau ya kurang tepat lah, insyaallah. Sisanya wallahu a'lam bishawab.